semester 5 kelas B dari Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan praktikum uji kualitatif lipid yang akan dilaksanakan oleh saya sendiri, Indah Siti Nurwalidah NIM 11820610049 dan rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Mita Amalia dengan NIM 11820606067. Nama saya Disti Anissa dengan NIM 11820606040. Nama saya Gian Ajeng Kimotika dengan NIM 11820606038. Nama saya Muhammad Al-Fatih Fikar Hanif dengan NIM 11820606070. tujuan praktikum pada uji kualitatif lipid yaitu yang pertama, mampu mengetahui dan mendeteksi keberadaan lipid pada bahan pangan. Kedua, mengetahui ketidakjenuhan lipid. Dan yang ketiga, mengetahui zat yang dapat melarutkan lipid. Untuk lebih jelasnya, simak terus videonya. Untuk dasar teorinya, lipid ini merupakan biomolekul yang sangat penting dalam kebutuhan makanan kita. Dan lipid ini juga merupakan buah molekul yang tidak berupa makromolekul. Dan lipid khususnya adalah lemak dapat ditemukan dalam bentuk gumpalan besar. Namun demikian, lemak itu tidak digolongkan sebagai makromolekul karena gumpalan lemak bukan merupakan suatu polimer sehingga dipandang tidak memiliki unit monomer. Kemudian berdasarkan pada sifat fisikanya, lipid ini dapat diperoleh dari hewan dan tumbuhan dengan cara diekstraksi menggunakan alkohol panas misalnya, atau dengan eter atau dengan pelarut lemak dan lainnya. Nah, senyawa-senyawa yang termasuk lipid ini dapat dibagi dalam beberapa golongan. Ada beberapa cara penggolongan yang dikenal dengan Bloor atau membagi lipid ini dalam 3 golongan besar, yakni ada lipid sederhana, lipid gabungan, dan derivat lipid. Untuk lipid sederhana yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, contohnya itu lemak dan gliserida dan juga lirin. Kemudian, sedangkan untuk lipid gabungan itu yaitu ester asam lemak yang mempunyai gugus tambahan, contohnya fosfolipid, cerebrosida. Dan untuk derivat lipid yaitu senyawa yang dihasilkan oleh proses hidrolisis lipid, contohnya asam lemak, gliserol, dan sterol. Untuk alat dan bahannya, alatnya itu yaitu menggunakan kertas buram atau kertas sampul, kemudian ada senter, dan bahannya yaitu yang pertama ada kacang tanah, kemudian kedua seledri, pepaya, susu, santan, air mineral, wortel, kemiri, singkong kering, kemudian margarin, dan yang terakhir yaitu minyak. Siapkan alat dan bahan yang perlu disiapkan untuk dilakukan praktikum. Kemudian, potong kertas dengan ukuran 5x5 cm. Boleh beda juga sesuai selera, boleh 10 cm. Di sini saya gunakan ukuran 5x5 cm dan 10x10 cm. Beri nama sesuai sampel yaitu pepaya, dan sampel kedua adalah margarin. Pada sampel cair diteteskan sebanyak 2 tetes, sedangkan pada sampel padat cukup dioleskan saja. Di sini pada sampel pepaya dan sampel margarin cukup dioles saja pada kertas tersebut. Diamkan selama kurang lebih 10 menit. Kemudian amati pada setiap sampel, amati perubahan warna yang terjadi pada kertas sebelum disinari cahaya HP atau senter. Pada sampel margarin dan sampel pepaya,
Oleskan lampu dan sinari dengan cahaya. Kemudian amati perubahan dan perbedaan antara margarin dan pepaya yang terjadi. Berikut adalah perbedaannya. Langkah kerja yang pertama yaitu kita teteskan susu terlebih dahulu. Kemudian kita olesi atau ratakan di kertas sampul tersebut. Untuk bahan yang kedua, berikan perlakuan yang sama. Tetesi minyak ke kertas sampul tersebut. Kemudian ratakan kembali. Kemudian tunggu hingga 10 menit. Kemudian setelah 10 menit, kita senteri kertas sampulnya dari belakang dan lihat apakah transparan atau tidak. Dan hasilnya kalau pada minyak itu transparan, kalau pada susu itu tidak transparan. Bahan selanjutnya yang digunakan yaitu ada santan dan kemiri. Baik, selanjutnya saya akan meneteskan santan. Ini ke dalam kertas sampul. Kemudian kita olesi kertas sampul dengan kemiri. Oleskan seledri ke atas kertas buram ini atau kertas sampul. Kedua, singkong kering. Kita tunggu selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita sinari kertas dengan cahaya. Hasilnya menunjukkan kertas yang diolesi seledri terlihat transparan. Kemudian pada singkong tidak terlihat transparan. Lanjut ke bahan yang selanjutnya, yaitu ada air minum atau air mineral. Kemudian ada wortel dan kacang tanah yang sudah dihaluskan. Lalu ada kertas buram yang masing-masing sudah diberi nama. Caranya yaitu oleskan wortel ke kertas buram tersebut. Kemudian lakukan hal yang sama terhadap kacang tanah dan air mineral. Setelah selesai, kemudian langkah selanjutnya yaitu diamkan
selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit, kemudian beri sinar pada masing-masing kertas buram yang sudah diolesi oleh kacang tanah, wortel, dan air mineral tersebut dengan senter. Lalu perhatikan apa yang terjadi pada ketiga kertas buram tersebut. Berdasarkan hasil percobaan, sampel yang mengandung lipid diantaranya ada margarin, minyak, santan, kemiri, seledri, dan kacang tanah. Sampel yang mengandung lipid ditandai dengan kertas yang terlihat transparan ketika disinari oleh cahaya. Transparansi pada kertas berhubungan dengan indeks refraksi cahaya. Indeks refraksi adalah parameter yang berkaitan dengan berat molekul, panjang rantai asam lemak, tingkat ketidakjenuhan, dan tingkat konjugasi. Pengukuran indeks refraksi lemak berguna untuk menguji kemurnian suatu lemak. Kertas yang menunjukkan transparan menandakan indeks refraksi yang rendah. Artinya, sampel yang digunakan mengandung lipid yang tersusun atas asam lemak dengan kejenuhan yang tinggi. Nah, adapun kesimpulannya, yaitu indeks refraksi bias ini dipengaruhi oleh salah satunya oleh asam lemak bebas. Dalam hal ini sudah berbentuk lipid. Maka hanya bahan-bahan yang di dalamnya terkandung lipid sajalah yang dapat membuat kertas buram yang cenderung memiliki indeks refraksi bias tinggi menjadi rendah, sehingga mudah untuk ditembus oleh sinar. Kemudian menjadikan uji indeks refraksi bias ini dapat dijadikan sebuah uji lipid untuk mengetahui kandungan lipid pada bahan-bahan tertentu. Sekian dari kami kelompok 6. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.